Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta tetap dalam lindungannya. Anak-anakku kelas 9, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan dan kalian akan belajar pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, yaitu memahami dan memaparkan tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Pemetaan kompetensinya yaitu kompetensi dasar memahami untuk pengetahuan dan kompetensi dasar memaparkan untuk keterampilannya. Indikator pencapaian kompetensinya untuk pengetahuan ada 6. Kemudian untuk kompetensi keterampilan ada 2. Bisa kalian baca dan perhatikan pada tayangan ini. Berikutnya, tujuan apa yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini? Ada 8, yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian P3K, menyebutkan tujuan P3K, menyebutkan prinsip-prinsip P3K, menyebutkan alat-alat yang dipergunakan untuk pertolongan pertama pada P3K, menyebutkan obat-obatan yang sering digunakan dalam P3K, menyebutkan kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi, lalu dapat memaparkan serta melakukan tindakan-tindakan P3K pada kejadian darurat pada diri sendiri maupun orang lain. Pengertian P3K. Pengertian pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit ataupun cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis. Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam atau orang awam yang terlatih secara khusus. Dasar hukumnya adalah merujuk pasal 531 KUHP. Ini bisa kalian baca pada tayangan ini. Tujuan P3K. 1. Menyelamatkan jiwa penderita. 2. Mencegah kecacatan. 3. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Kewajiban penolong. 1. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang lain di sekitarnya. 2. Dapat menjangkau penderita baik dalam kendaraan, kerumunan massa maupun bangunan. 3. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. 4. Meminta bantuan ataupun rujukan apabila diperlukan. 5. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. 6. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya.
7. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. 8. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. 9. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasikan. Peralatan dalam P3K. Yang pertama, penutup luka. Ada kasa steril, kemudian bantalan kasa. 2. Pembalut luka. Pembalut gulung, segitiga, tubuler, maupun pembalut rekat. Kemudian yang ketiga, cairan antiseptik. Alat pelindung diri dalam P3K. 1. Sarung tangan lateks. 2. Kacamata pelindung. 3. Baju pelindung. 4. Masker. 5. Helm pelindung. Pemeriksaan dalam P3K. Yang pertama, penilaian keadaan, yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kejadian kecelakaan. Kemudian, mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung ataupun mendukung pelaksanaan pertolongan pertama. 3. Menilai mengenai bahaya lain yang dapat terjadi baik terhadap penderita, penolong, maupun orang lain di sekitar tempat kejadian. Serta pada tahap ini, penolong juga perlu melakukan langkah-langkah pengamanan lokasi, penderita, diri sendiri, maupun orang lain di tempat kejadian. Selain hal tersebut, penolong juga menilai bantuan apa saja yang diperlukan jika dianggap perlu dan memungkinkan. Penilaian dini meliputi 1. Kesan umum, yang kedua respon, yang ketiga jalan nafas, dan yang keempat sirkulasi dan perdarahan berat. Berikutnya pemeriksaan fisik. 1. Perubahan bentuk. 2. Luka terbuka. 3. Nyeri tekan. 4. Bengkak. 5. Lainnya kaitannya dengan suhu tubuh dan tekanan darah. Kemudian pemeriksaan riwayat penderita. 1. Keluhan utama. 2. Obat-obatan yang diminum. 3. Makanan atau minuman terakhir sebelum kejadian. 4. Penyakit yang sedang atau pernah diderita. 5. Riwayat alergi. Dan yang keenam, kejadian yang dialami sebelum terjadinya gejala atau kecelakaan. Di gambar ini bisa kita lihat pemeriksaan nadi radial di lengan, kemudian pemeriksaan nadi karotis ini di leher, serta penilaian pernafasan. Perdarahan. A. Pengertian. Perdarahan yaitu rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau trauma ataupun penyakit. B. Derajat berat perdarahan. Kehilangan darah sebanyak 1000 cc pada manusia dewasa merupakan hal yang serius. Sedangkan pada anak, kehilangan 500 cc darah juga merupakan hal yang serius. Sedangkan pada bayi,
kehilangan 150 cc darah ini dapat mengancam nyawa. C. Penolong. 1. Gunakan alat pelindung diri untuk mencegah penularan penyakit melalui kontak dengan darah. 2. Hindari menyentuh mulut, hidung, mata, dan makanan sewaktu menolong penderita, karena dapat menjadikan media penularan penyakit melalui kontak darah. Macam-macam perdarahan. 1. Perdarahan luar, yaitu rusaknya pembuluh darah disertai dengan kerusakan kulit yang memungkinkan darah keluar dari tubuh. Di sini meliputi perdarahan arteri, perdarahan vena, dan perdarahan rambut atau kapiler. Kedua, perdarahan dalam. Penyebab umum perdarahan dalam ialah benturan keras dengan benda tumpul, terjatuh, ledakan, dan sejenisnya. Perdarahan di bawah kulit dan dapat berisiko tinggi. Tanda-tandanya: cedera ataupun memar disertai nyeri dan pembengkakan, muntah darah, batuk darah, berak darah, kencing disertai darah, keluar darah atau cairan dari hidung atau telinga, baik berupa darah segar maupun darah hitam seperti kopi. Bisa kita lihat di gambar. Di itu ada perdarahan arteri, kemudian perdarahan vena, serta perdarahan kapiler. Penanganan perdarahan. Yang pertama, penanganan perdarahan luar. Tekan langsung. Menekan bagian yang berdarah tepat di atas luka. Umumnya perdarahan akan berhenti 5-15 menit kemudian. Beri pembalut tekan untuk menghentikan perdarahan. Yang kedua, elevasi, yaitu meninggikan darah luka lebih tinggi dari jantung disertai dengan teknik penekanan langsung di atas. Ini berguna untuk memperlambat perdarahan untuk luka di anggota gerak. Berikutnya, titik tekan. Menekan pembuluh nadi di atas daerah yang mengalami perdarahan. Terdapat 2 titik tekan, yaitu nadi brachialis atau pembuluh nadi di lengan atas, dan nadi femoralis, yaitu pembuluh nadi di lipat paha. Kemudian yang keempat adalah dengan cara lain, yaitu imobilisasi dengan atau tanpa pembidaian, kompres dingin, dan torniket. Yang kedua, perdarahan dalam, yaitu dengan cara baringkan penderita. Jangan memberikan makanan atau minuman pada penderita. Berikan oksigen bila ada, kemudian rawat sebagai shock. Di gambar kita lihat bagaimana teknik tekanan langsung, teknik elevasi, serta penanganan shock. Cedera sistem otot dan rangka. A. Sistem otot dan rangka.
Sistem otot rangka memungkinkan manusia berdiri tegak dan bergerak. Juga berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh vital. Ini erat kaitannya dengan anggota gerak. Setiap cedera ataupun gangguan pada sistem ini akan mengakibatkan terganggunya pergerakan seseorang untuk sementara ataupun selamanya. Macam-macam cedera sistem otot dan rangka. Yang pertama adalah patah tulang. Tanda-tanda patah tulang adalah perubahan bentuk anggota badan, nyeri dan kaku pada daerah yang cedera atau patah, suara derik pada daerah patahan karena gesekan antar tulang yang patah, pembengkakan, memar dan gangguan peredaran darah dan persarafan. Jenis-jenis patah tulang. Ada patah tulang terbuka. Kemudian yang kedua, patah tulang tertutup. Berikutnya adalah urai atau cerai sendi atau dislokasi, yaitu keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi atau keluarnya ujung tulang dari sendinya yang bisa diakibatkan karena sendi yang teregang melebihi batas normal, sehingga kedua ujung tulang persendian terpisah, tidak pada tempatnya. Jaringan ikat sendi tertarik dan kemungkinan sampai terobek. Tanda-tandanya hampir sama dengan tanda-tanda patah tulang di atas. Namun lokasinya di daerah persendian secara khusus. Di gambar bisa kita lihat patah tulang terbuka maupun patah tulang tertutup. Cedera yang ketiga yaitu terkilir atau kesleo. Terkilir sendi ini robek atau putusnya jaringan ikat sekitar sendi karena sendi teregang melebihi batas normal yang bisa disebabkan karena salah gerakan ataupun terpeleset. Gejala dan tandanya nyeri, bengkak, dan warna kulit merah kebiruan di sekitar persendian. Yang B, terkilir otot, yaitu robek atau putusnya jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot karena otot teregang melebihi batas normal. Tanda-tandanya ini nyeri yang tajam dan mendadak pada daerah otot tertentu, nyeri menyebar keluar disertai kejang dan kaku atau kaku otot, dan bengkak pada daerah cedera. Bagaimana cara menangani cedera sistem otot dan rangka? Cara menanganinya adalah yang pertama, lakukan penilaian diri. Yang kedua, lakukan penilaian fisik. 3. Stabilkan bagian yang patah. 4. Atasi perdarahan dan luka, ini bila ada. 5. Persiapkan alat dan bahan untuk pembidaian, kemudian lakukan pembidaian. 6. Kurangi rasa sakit dengan kompres dingin jika bukan cedera patah tulang terbuka. Baringkan penderita pada posisi nyaman. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Di gambar bisa kita lihat pembidaian
di paha dan tungkai bawah. Macam-macam bidai. 1. Bidai keras. Ini secara umum terbuat dari bahan yang keras dan kaku. 2. Bidai yang dapat dibentuk. Bidai yang dapat diubah menjadi berbagai bentuk dan kombinasi sesuai dengan daerah cedera. 3. Bidai traksi. Bidai bentuk jadi yang bervariasi tergantung dari pembuatannya. 4. Bidai gendongan atau bebat. Umumnya menggunakan pembalut mitela atau pembalut segitiga. Di gambar bisa kita lihat ada bidai lengan bawah dan gendongan, bidai pergelangan kaki, bidai fleksibel, bidai kawat, bidai kayu, bidai tiup, bidai vakum, dan bidai karton. Luka bakar. Pengertian. Luka bakar adalah semua cedera yang terjadi akibat paparan terhadap suhu yang tinggi. Penyebabnya 1. Termal atau suhu di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua, karena kontak bahan kimia atau asam kuat. 3. Teraliri listrik tegangan atau arus tinggi. Yang keempat, karena radiasi. Derajat luka bakar. 1. Luka bakar derajat 1 atau permukaan. Luka bakar hanya meliputi lapisan kulit paling atas saja. Ditandai dengan kulit kemerahan, nyeri, dan terkadang bengkak pada daerah yang terkena. Contoh luka bakar karena sengatan matahari. Di sini bisa kita lihat luka bakar derajat 1. Yang kedua, luka bakar derajat 2. Luka bakar meliputi lapisan kulit paling luar, sehingga lapisan kulit di bawahnya terganggu. Luka bakar ini termasuk luka bakar yang paling sakit, ditandai dengan gelembung pada kulit yang menggelembung, berisi cairan. Kemudian bengkak, kulit kemerahan ataupun putih, lembab dan rusak. Contohnya luka bakar terkena minyak panas. Yang ketiga, luka bakar derajat 3. Lapisan yang terkena tidak terbatas. Luka bakar juga sampai ke tulang dan organ tubuh dalam. Ditandai dengan kulit tampak kering, pucat atau putih, dan gosong atau hitam, diikuti dengan mati rasa karena kerusakan saraf, sehingga rasa nyeri hanya timbul di daerah sekitar luka saja. Di gambar bisa kita lihat luka bakar derajat 2 dan luka bakar derajat 3. D. Tingkat keparahan luka bakar. Ini ada 1. Luka bakar ringan atau tingkat ringan. Yang kedua, luka bakar sedang. Dan yang ketiga, luka bakar berat. Ini bisa kita lihat
penjelasannya. Di gambar ini bisa kita lihat hukum 9, baik hukum 9 pada orang dewasa maupun hukum 9 pada anak-anak. Untuk orang dewasa di bagian kepala ini 4,5%, demikian pula di lengan dan tangan kanan maupun kiri ini 4,5%. Kemudian di masing-masing kaki kanan maupun kiri ini 9%. Kemudian di bagian tubuh depan maupun belakang ini 18%. Kemudian di daerah kelamin ini 1%. Kemudian untuk hukum 9 pada anak-anak ini wilayahnya dibagi meliputi untuk kepala ini 9%. Kemudian di lengan tangan kanan maupun kiri 4,5%, di kaki 7%, dan di bagian tubuh 8%. Bagaimana cara menangani luka bakar? Penanganan luka bakar. 1. Hentikan proses luka bakar. Alirkan air dingin pada bagian yang terkena. Bila proses luka bakar dikarenakan bahan kimia, maka alirkan air dingin terus-menerus selama 20 menit. 2. Lepaskan pakaian ataupun perhiasan penderita. Gunting pakaian apabila pakaian penderita lengket pada luka bakar. 3. Lakukan penilaian diri, respon, nafas, dan sendi. 4. Berikan oksigen bila ada. 5. Tentukan derajat dan tingkat keparahan luka bakar penderita. 6. Tutup luka bakar menggunakan penutup kain kasa yang steril. Jangan pecahkan gelembung serta jangan gunakan salep, antiseptik maupun es pada luka bakar. Jika luka bakar mengenai mata, maka pastikan kedua mata ditutup. Jika luka bakar mengenai jari jemari, maka balut masing-masing jari secara terpisah. 7. Jaga suhu tubuh penderita dan rawat cedera lain bila ada. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan luka bakar khusus. 1. Luka bakar kimia. Aliri darah luka bakar dengan air yang banyak secara terus-menerus selama 20 menit dan jangan menyiram luka bakar dengan air apabila diketahui bahan kimia tersebut bereaksi kuat apabila berkontak dengan air. Bila terkena mata, maka aliri terus luka bakar dengan air yang banyak, lebih dari 20 menit. Dan selama perjalanan menuju fasilitas kesehatan terdekat apabila diperlukan. Posisikan tubuh agak jauh dari tubuh penderita yang terkontaminasi bahan kimia untuk keselamatan penolong. Apabila diketahui bahan kimia berupa serbuk padat, maka sapu darah luka bakar dengan sikat halus. Kemudian aliri air pada darah luka bakar selama 20 menit. Amankan bekas pakaian penderita yang terkontaminasi. Tutup luka bakar dengan kasa steril. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Di gambar bisa kita lihat penanganan luka bakar kimia pada mata dan penanganan luka bakar kimia padatan.
2. Luka bakar listrik. Cara menanganinya, matikan sumber listrik dan pindahkan penderita secara hati-hati dari sumber listrik yang mengalir. Gunakan papan dan galah supaya tidak ikut teraliri listrik apabila aliran listrik masih ada. Lakukan penilaian diri, respon nadi dan nafas. Cari luka bakar di daerah yang teraliri listrik dan tutup dengan kasa steril. Persiapkan resusitasi jantung paru atau RJP apabila ada resiko henti nafas atau henti jantung pada penderita. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Di gambar bisa kita lihat bagaimana pemindahan penderita luka bakar listrik. Yang ketiga, bagaimana menangani luka bakar inhalasi atau karena menghirup uap panas atau bahan kimia. Pindahkan penderita ke tempat sejuk dan aman. Berikan oksigen, jika perlu oksigen dilembabkan. Jaga jalan nafas dan pernafasan. Lakukan nafas buatan bila perlu. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikutnya adalah keracunan. Istilah racun. Racun sendiri ialah suatu zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan atau bahkan kematian. Reaksi kimia yang terjadi dapat merusak jaringan tubuh ataupun mengganggu fungsi tubuh. Berbeda dengan penggunaan obat dikarenakan reaksi penggunaan obat umumnya sudah diketahui dan diinginkan. Namun ada kalanya juga reaksi obat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti gatal, sesak nafas, lemas, mual, dan sebagainya. B. Contoh zat racun. 1. Insektisida atau pembasmi serangga. 2. Sianida, sering ditemui pada singkong beracun. 3. Logam berat, timah hitam pada asap kendaraan bermotor. 4. Bisa binatang, bisa ular, kalajengking, dan sebagainya. 5. Bahan kimia yang bersifat korosif, yaitu dapat menyebabkan luka bakar pada bagian tubuh jika masuk ke dalam tubuh. C. Kejadian keracunan. 1. Sengaja bunuh diri. Penderita sengaja menelan, menghirup ataupun menyuntikkan suatu obat dalam jumlah melebihi dosis pengobatan atau benda lain yang sebenarnya tidak ditujukan untuk dikonsumsi dengan cara-cara tersebut di atas. Sering menyebabkan kematian jika tidak segera mendapat pertolongan. Contoh, minum racun serangga, obat tidur berlebihan, dan sebagainya. Yang kedua, keracunan tidak disengaja. Terjadi akibat terpapar bahan beracun secara tidak sengaja. Contoh, mengkonsumsi bahan makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman ataupun zat kimia tertentu. Salah minum yang biasanya dialami oleh anak-anak atau orang lanjut usia yang sudah pikun
Yang ketiga, makan singkong yang memiliki kadar sianida tinggi. Kemudian, udara yang tercemar gas beracun, dan sebagainya. 3. Penyalahgunaan obat. Obat yang dikonsumsi selain untuk pengobatan. Jalan masuk racun. Yang pertama, lewat mulut atau alat pencernaan. Ini umumnya terkait dengan bahan-bahan yang terdapat di rumah tangga. Obat-obatan, misalnya obat tidur, obat penenang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak, atau diminum dengan bahan lain sehingga menimbulkan keracunan. Lalu makanan yang mengandung racun, makanan kadaluarsa, serta makanan yang tidak dipersiapkan dengan baik atau tercemar. Kemudian obat nyamuk, minyak tanah, dan sebagainya. Makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau minuman keras. 2. Pernafasan. Umumnya berupa gas, uap, dan bahan semprotan. Menghirup gas atau udara beracun. Kebocoran gas. 3. Kulit atau kontak atau absorpsi. Racun yang terserap ada kalanya dapat merusak kulit. Racun yang masuk dari kulit secara perlahan terserap aliran darah. Umumnya zat kimia pertanian, tanaman, tersentuh binatang yang mengandung racun. 3. Suntikan atau gigitan. Zat racun menembus kulit langsung ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Obat suntik, misalnya penyalahgunaan obat dan narkotika. Gigitan atau sengatan binatang yang mengandung bisa racun. Gejala umum keracunan. 1. Penurunan respon. Jadi responnya menurun. Gangguan status mental. Gelisah, takut, dan sebagainya. 2. Gangguan pernafasan. 3. Nyeri kepala, pusing, ataupun gangguan penglihatan. 4. Mual ataupun muntah. 5. Lemas, lumpuh ataupun kesemutan. 6. Pucat ataupun kulit kebiruan. 7. Kejang. 8. Shock. 9. Gangguan irama detak jantung ataupun pernafasan. Gejala khusus keracunan. 1. Mulut atau alat pencernaan. Gejalanya, mual ataupun muntah, nyeri perut, diare, nafas ataupun mulut yang berbau, suara parau, nyeri di saluran cerna, luka bakar atau sisa racun di darah mulut, produksi air liur yang berlebihan ataupun mulut menjadi berbusa. 2. Pernafasan. Gangguan pernafasan atau pernafasannya. Kulit kebiruan, nafas berbau, batuk ataupun suara parau. 3. Kontak atau kulit atau absorpsi. Darah kontak berwarna kemerahan, nyeri, melepuh, dan meluas. Shock anafilaktik.
yaitu gejala alergi yang mengancam nyawa yang dapat menyebabkan penderita tidak sadarkan diri, melebarnya pembuluh darah, naiknya denyut nadi, menurunnya tekanan darah, menyempitnya saluran nafas, ruam pada kulit, mual, dan anggota gerak yang hangat. 4. Suntikan atau gigitan. Luka di daerah suntikan ataupun gigitan berupa luka tusuk atau bekas gigitan. Nyeri pada daerah sekitar suntikan ataupun gigitan dan kemerahan. Pada kasus gigitan ular, ini merasakan atau terlihat demam, mual dan muntah, pingsan, lemah, nadi cepat dan lemah, kejang, terjadi gangguan pernafasan. Bagaimana cara penanganan keracunan? Penanganan keracunan umum. 1. Amankan tempat kejadian. 2. Pengamanan penolong dan penderita apabila diketahui zat racun berupa gas. 3. Keluarkan penderita dari daerah yang berbahaya. 4. Lakukan penilaian diri. Responnya nafas dan nadi. Dan lakukan resusitasi jantung paru atau RJP bila perlu. 5. Periksa jalan nafas apabila respon penderita menurun ataupun jika penderita muntah. Berikan oksigen bila ada. Amankan pembungkus, sisa muntahan, dan sejenisnya untuk identifikasi jenis racun. 8. Periksa tanda vital secara berkala pada nafas dan nadi. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan keracunan khusus. 1. Mulut, pencernaan. Turunkan kadar kekuatan racun dengan pengenceran dengan cara memberi minum susu ataupun air sebanyak-banyaknya maupun memberi anti racun umum yaitu nurit atau putih telur. Jangan berikan susu pada keracunan yang diketahui karena zat yang mengandung fosfat. Kemudian lakukan rangsangan-rangsangan muntah untuk mengeluarkan racun dari dalam lambung, di mana cara ini hanya efektif 2 jam pertama saat kejadian. Namun, jangan lakukan rangsangan muntah pada keracunan yang menelan asam, basa yang kuat, menelan minyak, penderita kejang ataupun ada riwayat kejang, dan penderita yang tidak sadar atau mengalami gangguan kesadaran. 2. Kontak kulit atau absorpsi. Buka baju penderita yang terkena. Siram bagian yang terkena racun dengan air sekurang-kurangnya selama 20 menit. Bila racun berupa serbuk, maka sikat dahulu sebelum menyiram dengan air. Dan jangan lakukan penyiraman jika diketahui racun bereaksi kuat dengan air. Posisikan penolong agak jauh dari bagian tubuh penderita yang terkena racun untuk menghindari kontaminasi. Penanganan
karena gigitan ular. Amankan diri penolong dan tempat kejadian. Tenangkan penderita. Lakukan penilaian diri, baik respon, nafas, dan nadi. Rawat luka serta pasang bidet bila diperlukan. Pasang atau ikat pembalut elastis pada daerah gigitan. Jika tidak berbahaya, bawa ular yang menggigit untuk identifikasi jenis racun. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Pemindahan penderita. Bagaimana cara memindahkan penderita? A. Pemindahan darurat. Lakukan pemindahan darurat hanya jika ada bahaya segera terhadap penderita ataupun penolong, dan juga jika penderita menghalangi akses ke penderita lainnya. Tindakan ini dapat dilakukan tanpa dimulai dengan penilaian diri, mengingat faktor bahaya dan resiko di tempat kejadian. Pemindahan ini juga dapat menimbulkan resiko bertambah parahnya cedera penderita, terutama penderita yang mengalami cedera spinal. Tulang belakang mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Yang dimaksud dengan darurat di sini bukan pada masalah peralatan, namun pada masalah keadaan dan situasi di tempat kejadian. Satu, dengan tarikan lengan. Posisikan tubuh penolong di atas kepala penderita. Kemudian masukkan lengan di bawah ketiak penderita dan pegang lengan bawah penderita. Selanjutnya, silangkan kedua lengan penderita di depan dada dan tarik penderita menuju tempat aman. Hati-hati terhadap kaki penderita yang mungkin akan membentur benda di sekitar lokasi kejadian. Kita lihat di sini gambar cara tarikan lengan. 2. Tarikan bahu. Cara ini berbahaya bagi penderita cedera spinal. Posisikan penolong berlutut di atas kepala penderita. Masukkan kedua lengan di bawah ketiak penderita, kemudian tarik ke belakang. 3. Tarikan baju. Pertama, ikat kedua tangan penderita di atas dada menggunakan kain atau pembalut. Kemudian, cengkram baju penderita di daerah bahu dan tarik di bawah kepala penderita untuk penyokong dan pegangan untuk menarik penderita ke tempat aman. 4. Tarikan selimut. Pertama, ikat kedua tangan penderita di atas dada menggunakan kain atau pembalut. Kemudian, cengkram baju penderita di daerah bahu dan tarik di bawah kepala penderita untuk penyokong dan pegangan untuk menarik penderita ke tempat aman. 5. Tarikan selimut lainnya. Cara ini umumnya digunakan oleh petugas pemadam kebakaran, yaitu dengan menggendong penderita di belakang punggung penolong dengan cara mengangkat lalu membopong penderita. Kita lihat di gambar. Ini tarikan selimut, kemudian tarikan menjulang. Ya, tadi tarikan menjulang, bukan tarikan selimut yang lainnya. Pemindahan biasa atau tidak darurat. Pemindahan biasa atau tidak darurat dapat dilakukan ketika penilaian awal, penilaian diri dan penilaian fisik sudah dilakukan,
denyut nadi dan pernafasan stabil, perdarahan sudah dikendalikan, tidak ada cedera leher, semua patah tulang sudah dimobilisasi. 1. Teknik angkat anggota gerak. Ini dilakukan 2 orang penolong. Masing-masing penolong berjongkok berhadap-hadapan. Penolong pertama di ujung kepala penderita, penolong kedua di antara kaki penderita. Penolong pertama mengangkat kedua lengan penderita dengan kedua tangannya. Penolong kedua mengangkat kedua lutut penderita. Kedua penolong berdiri secara bersamaan dengan satu aba-aba dan mulai memindahkan penderita ke tempat aman. 2. Teknik angkat langsung. Dilakukan 3 orang penolong, terutama jika penderita memiliki berat badan tinggi dan tidak terdapat tandu di lokasi. Ketiga penolong berlutut di sisi penderita, paling sedikit yang sedikit mengalami cedera. Kemudian penolong pertama menyisipkan satu lengan di bawah leher dan bahu lengan penderita. Kemudian lengan satunya disisipkan di bawah punggung penderita. Penolong kedua menyisipkan lengan di bawah punggung dan bokong penderita. Penolong ketiga, satu lengan disisipkan di bawah bokong penderita dan lengan satunya di bawah lutut penderita. Penderita siap diangkat dengan satu aba-aba. Angkat penderita di atas lutut ketiga penolong secara bersamaan. Jika terdapat tandu, maka penolong lain menyiapkan tandu di bawah penderita. Kemudian meletakkan penderita di atas tandu dengan satu aba-aba. Jika tidak terdapat tandu untuk pemindahan penderita, maka miringkan penderita di atas dada ketiga penolong. Kemudian ketiga penolong berdiri bersama-sama dengan satu aba-aba. Ketiga penolong memindahkan penderita dengan melangkah bertahap dengan satu aba-aba. Kita lihat di gambar teknik angkat langsung. Ini penderita siap diangkat, kemudian penderita diangkat di atas lutut, lalu berdiri dengan satu aba-aba. 3. Pemindahan dengan tandu. Ini dilakukan 2 orang penolong. Kedua penolong berjongkok di masing-masing ujung tandu menghadap ke arah yang sama. Ujung kaki penderita sebagai arah depan. Penolong memposisikan kaki pada jarak yang tepat, kemudian menggenggam pegangan tandu dengan erat. Punggung lurus, kepala menghadap ke depan dengan posisi netral. Kencangkan otot punggung dan perut penolong dan angkat tandu dengan satu aba-aba. Pindahkan penderita ke tempat yang aman dengan satu aba-aba. Turunkan penderita secara hati-hati dengan mengulang langkah-langkah di atas secara mundur atau berkebalikan. Kita lihat peralatan pemindahan penderita. Ada tandu beroda, ada matras vakum, ada tandu skop, kemudian tandu kursi, tandu keranjang, dan tandu lipat. Bantuan dasar hidup. Bantuan hidup dasar harus segera dilaksanakan oleh penolong apabila dalam penilaian dini penderita ditemukan salah satu dari masalah, antara lain tersumbatnya jalan nafas, tidak menemukan adanya nafas, serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda nadi. Seperti diketahui bahwa tujuan dari P3K salah satunya ialah menyelamatkan jiwa penderita sehingga dapat selamat dari kematian. Pengertian mati sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mati klinis dan mati biologis.
Mati klinis berarti tidak ditemukan adanya pernafasan dan nadi. Mati klinis dapat bersifat reversible atau dapat dipulihkan. Penderita mati klinis mempunyai waktu 4-6 menit untuk dilakukan resusitasi tanpa kerusakan otak. Sedangkan mati biologis berarti kematian sel dimulai terutama sel otak dan bersifat irreversible atau tidak bisa dipulihkan, yang biasa terjadi 8-10 menit dari henti jantung. A. Penguasaan jalan nafas. 1. Membebaskan jalan nafas. Teknik angkat dagu tekan dahi. Kemudian teknik mendorong rahang bawah pada penderita cedera spinal atau tulang leher, tulang belakang, sampai tulang ekor. Yang kedua, membersihkan jalan nafas. A. Teknik sapuan jari. B. Posisi pemulihan. Memposisikan penderita menyerupai posisi tidur miring. 3. Sumbatan jalan nafas. Teknik hentakan perut dada. Kita lihat penguasaan jalan nafas pada gambar yang bisa kita lihat di sini. Ya, ada helmix maneuver pada penderita respon, kemudian teknik angkat dagu tekan dahi, helmix maneuver penderita gemuk, jaw thrust maneuver, teknik sapuan jari pada penderita tidak respon, helmix maneuver pada penderita tidak respon. Bantuan pernafasan. Di udara bebas, kandungan oksigen ialah sebesar kurang lebih 21%. Dari kandungan sebanyak 21% tersebut, sebanyak 5% digunakan manusia dalam proses pernafasan. Sehingga terdapat sekitar 16% kandungan oksigen dari udara pernafasan yang manusia keluarkan. Sisa oksigen sebanyak 16% inilah yang digunakan untuk memberi bantuan nafas kepada penderita yang terdeteksi tidak terdapat nafas. Pada manusia dewasa, frekuensi pemberian nafas buatan ialah sebanyak 10-12 kali bantuan nafas per menit, dengan durasi tiap bantuan nafas ialah 1,5-2 detik tiap hembusan bantuan nafas. Terdapat resiko yang mungkin dialami penolong, antara lain penyebaran penyakit, kontaminasi bahan kimia, dan muntahan penderita. Bantuan pernafasan. Ini yang pertama, menggunakan mulut penolong. Mulut ke masker RJP, resusitasi jantung paru. Mulut ke APD, alat pelindung diri. Mulut ke mulut ataupun mulut ke hidung. 2. Ini menggunakan alat bantu nafas, menggunakan kantong masker berkatup. Kita lihat gambar alat bantu, yaitu APD dan masker RJP serta kantong masker berkatup, alat bantu nafas. Langkah-langkah bantuan pernafasan. 1.
pastikan jalan nafas terbuka pada penderita. 2. Jika penolong menggunakan APD ataupun alat bantu, pastikan alat tersebut tidak bocor, jadi tertutup rapat. 3. Pastikan juga bantuan nafas yang dihembuskan tidak bocor melalui hidung penderita dengan cara mencapit lubang hidung penderita. 4. Berikan 2 kali bantuan nafas awal, 1,5 sampai 2 detik pada manusia dewasa. Tiupan atau hembusan merata dan cukup. Dada penderita bergerak naik. Periksa nadi penderita selama 5 sampai 10 detik dan pastikan nadi penderita masih terdeteksi. 6. Lanjutkan pemberian nafas buatan sesuai dengan frekuensi pemberian bantuan nafas. Untuk dewasa 10-12 kali bantuan nafas per menit. Apabila bantuan nafas berhasil dengan baik, akan ditandai dengan bergerak naik turunnya dada penderita. C. Bantuan sirkulasi. Tindakan paling penting dalam bantuan sirkulasi ialah pijatan jantung luar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek pompa jantung yang dinilai cukup untuk membantu sirkulasi darah penderita pada saat kondisi penderita mati klinis. Kedalaman penekanan pijatan jantung luar pada manusia dewasa ialah 4-5 cm ke dalam rongga dada. D. Resusitasi jantung paru atau RJP atau CPR merupakan gabungan dari tindakan A, B, C di atas. Resusitasi jantung paru dilaksanakan dengan memastikan bahwa penderita tidak ada respon atau tidak sadar, tidak terdapat pernafasan, dan tidak terdapat denyut nadi. Pada manusia dewasa, resusitasi jantung paru dikenal 2 rasio, yaitu rasio 15 kali kompresi dada berbanding 2 kali tiupan bantuan nafas atau 15:2. Apabila dilaksanakan oleh satu penolong, serta rasio 51 per siklus apabila dilakukan atau dilaksanakan oleh 2 orang penolong. Resiko yang mungkin dialami penderita antara lain patah tulang dada atau iga, kebocoran paru-paru, perdarahan dalam pada dada atau paru-paru, memar paru, dan robekan pada hati atau limpa. Teknik kompresi dada pada manusia dewasa. 1. Posisikan penderita berbaring telentang pada bidang yang keras, misalnya lantai. Posisikan penolong berada di samping penderita. Temukan pertemuan lengkung tulang iga kanan dan kiri atau ulu hati. Tentukan titik pijatan, yaitu kira-kira 2 ruas jari ke arah dada atas dari titik pertemuan lengkung tulang iga kanan dan kiri. Posisikan salah satu tumit tangan di titik pijat. Tumit tangan lainnya diletakkan di atasnya untuk menopang. Posisikan bahu penolong tegak lurus dengan tumit tangan. Lakukan pijatan jantung luar. Di gambar bisa kita lihat menelusuri ulu hati, kemudian mengukur titik pijatan, serta posisi pijatan jantung. Ini teknik kompresi dada pada manusia dewasa. Resusitasi jantung paru
dengan 1 orang penolong. Caranya, 1. Tiupkan bantuan nafas awal 2 kali. 2. Jika penderita bernafas dan nadi berdenyut, maka posisikan penderita pada posisi pemulihan. 3. Apabila masih belum terdapat nafas dan nadi, maka lakukan pijatan jantung sebanyak 15 kali dengan kecepatan pijatan 80 sampai dengan 100 kali per menit. 4. Berikan bantuan nafas sebanyak 2 kali. 5. Lakukan terus 15 kali pijatan jantung dan 2 kali bantuan nafas sampai 4 siklus. 6. Periksa kembali nadi dan nafas penderita. Apabila terdapat nadi namun belum terdapat nafas, maka teruskan bantuan nafas 10 sampai 12 kali per menit. Resusitasi jantung paru dengan 2 orang penolong. 1. Posisi penolong saling berseberangan. 2. Lakukan bantuan nafas sebanyak 2 kali. 3. Lakukan pijatan jantung luar sebanyak 5 kali dengan kecepatan pijatan 80 sampai dengan 100 kali per menit. Berikan nafas bantuan sebanyak 1 kali. Lakukan 5 pijatan jantung dan 1 nafas bantuan sampai 12 siklus. Kemudian, periksa kembali nadi dan nafas penderita. Apabila terdapat nadi namun belum terdapat nafas, maka teruskan bantuan nafas 10 sampai dengan 12 kali per menit. Di gambar bisa kita lihat diagram alir resusitasi jantung paru. Pertolongan korban banyak atau triase. Pertolongan korban banyak dapat dinyatakan jika jumlah korban atau penderita sekurang-kurangnya ialah sebanyak 3 orang atau jumlah korban atau penderita melebihi jumlah tim penolong itu sendiri. Tindakan atau proses yang umum digunakan dalam pertolongan korban banyak ialah atau triase. Triase sendiri itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya memilih atau memilah atau mengsortir. Triase berarti melakukan penilaian penderita, menandainya, dan memindahkan penderita ke lokasi perawatan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan triase ialah dengan memberi tanda atau label dengan warna tertentu pada korban atau penderita. A. Prioritas pertolongan korban banyak. 1. Prioritas 1 atau tertinggi merupakan golongan cedera atau penyakit yang mengancam nyawa namun masih bisa diatasi, yaitu korban atau penderita yang berada dalam kondisi kritis seperti gangguan pernafasan, perdarahan yang belum terkendali, ataupun perdarahan besar dan penurunan status mental atau respon. 2. Prioritas 2 atau sedang merupakan golongan yang perlu pertolongan, yaitu korban atau penderita luka bakar tanpa gangguan pernafasan, nyeri hebat setempat, nyeri pada beberapa lokasi alat gerak termasuk bengkak ataupun perubahan bentuk lainnya, cedera punggung, dan sebagainya. 3. Prioritas 3 atau rendah merupakan golongan cedera relatif ringan, tidak memerlukan banyak bantuan,
dapat menunggu pertolongan tanpa menjadikan cedera bertambah parah, atau dengan kata lain, golongan yang pertolongannya dapat ditunda atau korban, penderita dalam hal ini, yang mengalami cedera namun masih sanggup berjalan sendiri. 4. Prioritas yang 4 atau terakhir. Golongan cedera mematikan atau korban dalam hal ini penderita yang telah meninggal. Misal, cedera kepala yang terpisah dari badan ataupun cedera lain yang secara manusia tidak dapat ditolong. Sering juga disebut dengan prioritas 0 atau kosong. Label atau tanda triase dan prioritasnya ini 1 hijau, prioritas 3, 2 kuning, prioritas 2, 3 merah, prioritas 1, kemudian hitam, prioritas 4. Di gambar nampak terlihat contoh kartu atau labelnya. Pelaksanaan pertolongan korban banyak. 1. Pemilihan korban atau penderita yang dapat ditunda pertolongannya. Penolong mengenali dan mengelompokkan para korban penderita yang masih mampu berjalan dan memberi label warna hijau, kemudian mengarahkan ke pos pertolongan yang sesuai. Walaupun korban atau penderita masih mampu berjalan, penolong wajib mengarahkan supaya tidak terpencar. Ada kalanya beberapa korban kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk ikut membantu proses pertolongan. 2. Pemeriksaan pernafasan. Penolong mendatangi para korban atau penderita yang tidak mampu berjalan dan lakukan penilaian pernafasan secara cepat dan sistematis. Tidak terlalu menghabiskan banyak waktu pada proses penilaian. Apabila korban atau penderita tidak bernafas, maka bersihkan dan buka jalan nafas. Apabila korban atau penderita masih tidak bernafas, maka beri label warna hitam. Apabila penderita atau korban mampu bernafas kembali, maka lakukan penilaian pernafasan di mana jika korban dalam waktu 5 detik mampu bernafas 3 kali hembusan secara konsisten, maka beri label warna merah. Dan apabila kurang dari itu, lanjutkan ke langkah nomor 3 di bawah. Beritahukan kepada penolong lain untuk memindahkan korban atau penderita yang sudah diberi label ke pos pertolongan sesuai label masing-masing. 3. Penilaian sirkulasi. Penolong memeriksa nadi karotis, nadi yang di dekat urat leher, pada korban atau penderita. Jika tidak ada nadi, maka beri label warna merah. Dan jika ada, maka lanjutkan ke langkah nomor 4 di bawah ini. Beritahukan kepada penolong lain untuk memindahkan korban atau penderita yang sudah diberi label ke pos pertolongan sesuai label masing-masing. 4. Penilaian mental. Dalam langkah ini, korban atau penderita berarti masih memiliki fase yang cukup dan sirkulasi yang baik. Penolong memeriksa status mental korban atau penderita dengan cara meminta korban atau penderita untuk mengikuti perintah sederhana seperti menggerakkan jari atau mengarahkan pandangan mata ke arah tertentu dan sebagainya. Jika korban atau penderita mampu mengikuti perintah sederhana, maka berikan label warna kuning. Dan apabila korban atau penderita tidak mampu mengikuti perintah sederhana, maka berikan label warna merah. Beritahukan kepada penolong lain untuk memindahkan korban atau penderita yang sudah diberi label ke pos pertolongan sesuai label masing-masing. Di gambar kita lihat diagram alir atau alur pertolongan korban banyak.
Demikian anak-anak kelas 9 materi pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tugas kompetensi pengetahuan. Kalian bisa lihat ada 6 soal yang harus kalian kerjakan. Untuk dapat mengerjakannya, kalian bisa melihat kembali, mengulang materi yang tadi Pak Guru sampaikan. Berikutnya adalah tugas kompetensi keterampilan, yaitu kalian Pak Guru minta untuk memperagakan cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan di mana korban mengalami patah tulang lengan dan tungkai dan pendarahan pada kepala. Unsur yang dinilai ada penilaian proses, yaitu kesempurnaan dalam memperagakan pertolongan, serta penilaian produk, yaitu ketepatan memperagakan memberikan pertolongan. Demikian anak-anak untuk materi pertolongan pertama pada kecelakaan. Mari kita untuk selalu berbuat kebaikan, menjaga kesehatan, dan menerapkan pola hidup sehat. Senantiasa beribadah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.